Ini bukan karena baterai timbal asam baru terlalu mahal, melainkan karena baterai yang diperbaiki dan diperbarui lebih ekonomis. Di sebuah bengkel kecil di Peshawar, Pakistan, baterai bekas yang rusak dapat dibongkar dan disusun ulang menjadi baterai yang bisa digunakan kembali. Baterai yang ada di depan kita ini mengalami penurunan kapasitas penyimpanan, sehingga tidak bisa digunakan lagi. Pertama-tama, sang ahli akan membongkar baterai. Penutup baterai seperti ini biasanya disatukan dengan panas, sehingga untuk membongkarnya hanya membutuhkan palu dan pahat untuk mengeluarkannya tanpa merusaknya. Meskipun baterai ini sudah tidak dapat digunakan lagi, pelat-pelat utama di dalamnya masih dapat digunakan. Inilah alasan mengapa sang ahli membongkar pelat-pelat yang tersusun. Setelah memotong sambungan di antara pelat-pelat tersebut, setiap pelat dapat dipisahkan, terutama memisahkan pelat positif, pelat negatif, dan pelat isolator. Zat yang menghitam ini adalah bahan aktif yang telah rontok dari pelat positif. Selanjutnya, bahan aktif yang telah mengeras ini akan dihancurkan, tujuannya adalah untuk menghemat sumber daya dan menggunakannya kembali. Karena penggunaan jangka panjang menyebabkan lapisan oksida terbentuk di permukaannya, setelah diproses secara sederhana, bahan aktif ini akan dibakar untuk menghilangkan lapisan oksida tersebut. Setelah pembakaran, bahan aktif ini dapat digunakan kembali. Itulah mengapa permukaannya berubah warna setelah pembakaran. Setelah bahan aktif yang berbentuk gumpalan dihancurkan, mereka harus ditimbang dan dicampur ulang sesuai proporsi. Karena konsentrasi bahan aktif yang digunakan ulang tidak tinggi, untuk memastikan kinerja baterai tidak terganggu, bahan aktif baru ditambahkan sebanyak 30% ke dalam campuran. Bahan aktif yang telah dicampur dengan baik ini kemudian dapat digunakan. Campuran bahan ini harus mencapai konsistensi yang lengket seperti lumpur sebelum dapat digunakan. Kini, sang ahli akan melakukan pekerjaan pelapisan bahan aktif pada pelat timbal, memastikan seluruh permukaan pelat ditutupi secara merata. Selanjutnya, pelat akan dipadatkan menggunakan alat penggulung manual, dan surat kabar digunakan untuk menyerap kelebihan air dan memastikan bahan aktif melekat dengan baik pada pelat. Meskipun bengkel ini tidak memiliki jalur produksi otomatis, setiap langkah manual yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan keterampilan mereka dalam memperbarui baterai. Ini adalah proses pembuatan pelat positif baru. Namun, karena bahan aktif pada pelat ini belum siap digunakan, pelat harus dikeringkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada air yang tersisa di dalamnya. Untuk mengaktifkan pelat, sang ahli akan terlebih dahulu mencampurkan elektrolit, yang terdiri dari asam sulfat dan air suling dalam rasio 8:2. Inilah alasan mengapa ahli menggunakan densimeter untuk mengukur konsentrasi campuran tersebut. Setelah elektrolit mencapai persyaratan yang tepat, pelat positif baru akan direndam dalam larutan ini. Meskipun mereka tidak menggunakan arus listrik untuk membantu proses aktivasi, hasil akhirnya tetap sama, hanya saja waktu perendamannya lebih lama. Setelah direndam selama setengah jam, pelat diambil dengan tangan, dan perubahan warna pada pelat menunjukkan bahwa bahan aktif telah teraktivasi. Karena bahan aktif menutupi sambungan pelat selama proses pelapisan, pelat perlu digosok agar sambungannya terlihat jelas dan dapat dilas. Pelat positif dan negatif dalam baterai tidak boleh bersentuhan langsung. Setelah pelat positif selesai diproses, pelat isolator digunakan untuk membungkusnya. Pelat negatif, yang dibongkar dari baterai bekas, hanya perlu dikeringkan dari elektrolitnya sebelum bisa digunakan kembali, karena komposisi pelat positif dan negatif berbeda. Selanjutnya, pelat positif dan negatif, bersama pelat isolator, disusun kembali sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh baterai. Karena sambungan pelat perlu dilas, bahan timah akan dipanaskan untuk menyatukan pelat-pelat tersebut melalui cetakan. Hal ini memastikan sambungan pelat positif dan negatif dapat terhubung dengan baik. Untuk memastikan pelat-pelat ini tidak terlepas, permukaan timah yang telah dipanaskan akan dilelehkan kembali agar sambungan tersebut lebih kuat. Setelah seluruh proses ini selesai, baterai dapat disusun ulang menggunakan casing baterai lama. Pelat yang telah dilas kembali dipasang ke tempatnya, dan bagian sambungan yang berlebih dipotong agar tidak mengganggu pemasangan penutup. Setelah penutup dipasang, sambungan antara pelat diperiksa ulang dan disambungkan melalui rangkaian seri. Karet pelindung kemudian dipasang pada kutub positif dan negatif untuk memastikan penutup baterai dapat dipasang dengan baik. Sela-sela yang masih ada disegel menggunakan timah untuk mencegah kebocoran. Setelah semua ini selesai, penutup baterai dipasang kembali dengan menggunakan metode pengelasan panas. Karena bengkel ini tidak memiliki peralatan untuk penyegelan panas, mereka menggunakan plastik yang dilelehkan untuk menyegel baterai. Meskipun metode ini mempengaruhi tampilan baterai, ia tetap menghasilkan segel yang baik. Setelah baterai diperbaiki, elektrolit ditambahkan kembali, dan baterai bekas kini sudah selesai diperbarui. Bagaimana menurutmu tentang keterampilan ahli dari Pakistan ini?